Balik lagi di channel Tonix Komputer dan kita ketemu lagi di segmen Tori atau Tonix Review. Di Tonix Review kali ini Mimin mau mereview sebuah peripherals dan ini combo yang termasuk ada mouse sama keyboardnya. Di sini udah ada dari Kogar, yaitu Kogar Combat Gaming Gear Combo. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita unboxing barangnya dan kita lihat barang-barang di dalam boxnya ada apa aja. Oke, jadi ini dia barangnya. Terus kita lihat di bagian samping dulu ya. Kita lihat di bagian samping, di sini spesifikasinya ditulis switchnya mechanical switch red untuk keyboardnya, 10 backlight effect, udah ada anti ghosting key, panjang dimensinya, beratnya dan lain-lain. Untuk mouse-nya, sensornya gaming sensor 8000 dpi, polling rate 1000 Hz dengan 7 backlight effect, dan diklaim di sini switchnya bisa tahan sampai 10 juta kali klik untuk di klik kanan dan klik kiri. Belakangnya sini ada jenis-jenis efeknya. Di sini ada rainbow, color cycle, breathing, static dan lain-lainnya. Di bagian kirinya dia ada combo-combo untuk media control dan untuk setting backlight ya ini ya. Udah cukup lengkap infonya. Langsung aja kita buka. Di sini langsung kelihatan ada mouse-nya. Jadi ini dia mouse-nya, bentuknya cukup simple. Lanjut kita sekarang lihat ke keyboardnya. Oh, dalam keyboardnya di sini ada manual book ini ya. Kita dapat manual book, udah lengkap semuanya untuk kombinasi dan lain-lainnya ada di sini. Dan ini dia keyboardnya. Dia layoutnya di sini terlihat yang full ya, bukan yang TKL, bukan yang berapa persen, ini yang full. Oke, tadi kita udah lihat unboxingnya kayak apa. Sekarang kita lihat lebih dekat spek-spek yang digunakan untuk keyboard ini dan mouse ini. Untuk keyboardnya udah jelas, di sini dia mechanical key switches, dan untuk jenis switchnya udah kerasa banget. Dari pertama kita megang aja udah kerasa kalau ini red. Dan di sini yang pertama Mimin notice adalah bagian top covernya itu bahannya metal, jadi solid banget. Dan ini beratnya di kisaran 700 kayaknya, 700 gram kali ya. Agak berat soalnya, karena ya balik lagi kayak tadi, bagian atasnya dia pakai bahan metal. Kemungkinan untuk switchnya dia di solder, jadi belum hot swap ya. Lalu kita beralih ke RGB-nya. Di sini RGB-nya bisa kalian ganti langsung dari keyboardnya dan gampang banget. Di sini di samping tombol functionnya udah ada tombol LED-nya, dan juga di bagian panah. Di sini kita bisa bikin keyboardnya jadi lebih terang atau lebih redup dengan menggunakan kombinasi tombol Fn dan panah ke kanan atau panah ke kiri. Lalu di bagian tombol F1 sampai F12 di sini ada media key. Jadinya kita bisa kayak mencet tombol function sambil mencet F1 untuk musik, untuk besarin suara, kecilin suara, semuanya bisa dari kombinasi tombol function dan F1 sampai F12 yang kalian butuhkan. Dan semua kombinasinya itu ada di bagian belakang dus keyboardnya atau ada di dalam manual book yang sudah disertakan di dalam pembelian. Dan fitur yang lumayan menarik dari keyboard ini adalah anti ghosting keys-nya atau disebut and rollover keys. Buat yang nggak tahu anti ghosting key apa, itu adalah ketika kita memencet beberapa tombol secara bersamaan dan tombol itu akan tetap keregis ke dalam komputer, karena beberapa keyboard belum ada yang punya fitur kayak gini. Dan sebelum kita sound test untuk keyboard ini, kita beralih dulu ke mouse-nya. Oke, di sini udah ada mouse-nya, namanya Combat Gaming Mouse. Diklaim beratnya hanya 65 gram, cukup enteng. Dan untuk bentuknya di sini kurang lebih Mimin lihat secara kasat mata bentuknya ambidex. Terus juga di sisi kirinya dia ada dua side button, depan dan belakang, dan ada satu tombol DPI di tengahnya untuk memudahkan kita mengganti DPI. Dan di bagian bawahnya untuk mouse fitnya udah cukup oke untuk teman-teman yang main FPS. Dan untuk DPI-nya dia bisa sampai 8000 DPI. Polling rate-nya ada di 1000 Hz. Dan untuk switch-nya dia pakai Huano, dan rasanya di sini dia kayaknya pakai yang red Huano. Dan untuk switch-nya diklaim bisa sampai 10 juta kali klik. Untuk feel-nya, Mimin biasanya kalau pakai mouse, gripnya pakai palm grip. Di sini untuk palm gripnya dan untuk panjangnya pas ya untuk ukuran tangan. Tapi juga balik lagi tergantung tangan teman-teman semua. Oke, kita langsung aja sound test dari keyboardnya dan mouse-nya juga. Serta kita tes gimana sih dalam permainan Valorant. Oke, jadi ini dia untuk tes Kogar Combat RGB.
Dan ini untuk sound test dari mouse-nya itu sendiri. Jadi teman-teman tadi udah lihat fitur yang dikasih dari Cougar Combat Combo ini. Sekarang kita ngomongin kesimpulannya. Kesimpulannya menurut Mimin di sini cukup worth it dengan apa yang dikasih dan fitur yang diberikan. Apalagi ini udah paket keyboard dan mouse. Jadi teman-teman yang mungkin masih nyari peripherals untuk entry level, ini bisa dijadikan salah satu pilihan. Dan untuk harganya ada di kurang lebih 890 ribuan. Dan buat Mimin masih terbilang oke dengan kualitas dan fitur yang dikasih, yaitu top covernya dia udah pakai metal, dia udah switchnya juga udah mechanical. Terus mouse-nya juga udah 65 gram, sangat ringan, tapi tetap dengan kualitas yang bagus. Jadi kalau teman-teman mau beli peripheral combo ini, bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah. Mimin udah sertain link pembelian dari mouse dan keyboard ini. Jadi sekian dulu review untuk keyboard dan mouse dari Cougar Combat RGB ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang mungkin sedang mencari keyboard dan mouse juga. Dan tentu saja jangan lupa subscribe ke YouTube channelnya Tonix Komputer untuk mendapatkan informasi-informasi menarik dan terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.